Pada kali ini kita akan membahas pasien saya, seorang yang sakit kepala karena gangguan jin. Dari mana diketahui bahwa penyakit kepala orang ini karena gangguan jin? Karena ketika diruqyahkan, ia bereaksi mual-mual dan muntah, dan bahunya terasa sangat berat ketika dibacakan ayat ruqyah. Dan sakit ini berlangsung sangat lama. Diminumkan obat dokter, sebentar sembuh, lalu sebentar lagi sakit terus menerus, dan ketika diminumkan obat dokter kembali sembuh dan kembali penyakit itu berulang. Ketika diruqyahkan pasien ini bereaksi, maka saya simpulkan sakit kepala yang berkepanjangan ini diakibatkan oleh gangguan jin. Bagaimana proses ruqyahnya? Ikuti terus di channel Muhsin Lahaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih yang terus mengikuti channel Muhsin Lahaji. Terima kasih yang sudah subscribe, tekan tombol lonceng notifikasi, like, komen, dan share. Karena demikian sahabat berarti turut membantu channel ini terus berkembang. Sahabat juga dapat mengikuti inspirasi positif di channel ini. Saya percaya bahwa setiap manusia memiliki inspirasi masing-masing sehingga orang lain dapat belajar dari dirinya. Sahabat semua, kami terus mengingatkan bahwa jangan ragu. Pada kali ini saya akan membahas tentang seorang yang datang ke ruang sehat Masjid Taqwa Nagari Telawi, yaitu ia mengalami sakit kepala yang berkepanjangan terus-menerus dan tidak sembuh. Waktu ia memeriksakan kepada dokter, lalu dokter memberikannya obat untuk sakit kepala. Di saat itu sakit kepalanya mulai sembuh. Tetapi ketika obatnya habis, sakit kepalanya kembali berulang. Nah sahabat, kita akan membahas bagaimana hal ini bisa terjadi. Bisa kita prediksi ini penyakit kepala ini karena kurang minum atau makan buahan atau sayur. Sahabat, salah satu yang menyebabkan seseorang sakit kepala adalah karena kurang support oksigen atau aliran darah ke kepala kurang lancar. Ini bisa saja diakibatkan oleh orang tersebut kurang minum air, makanan yang berbahan mineral yang baik. Contohnya saja yang paling bagus itu minum air kelapa, baik itu air kelapa muda atau kelapa tua. Nah, oleh karena itu sahabat, seseorang ini yang sakit kepala berkepanjangan bisa jadi karena kurangnya makan sayur atau buah atau konsumsi air yang mengandung mineral yang bagus untuk support otak atau kepala. Nah sahabat, saya menyarankan kepada pasien ini untuk agar ia rajin-rajin makan buah dan sayur. Lalu saya juga menyarankan kepadanya untuk minum air kelapa muda atau air kelapa tua. Ini sangat bagus untuk memenuhi cairan-cairan mineral dalam tubuh kita, mensupport oksigen ke otak kita. Nah selanjutnya sahabat, orang yang sakit kepala ini bisa jadi karena ia masuk angin atau banyak angin yang masuk ke dalam tubuhnya. Ini bisa terjadi kepada orang-orang yang berprofesi sebagai supir atau yang biasa bekerja di tempat terbuka atau tempat yang terlalu terik matahari. Contohnya lagi umpamanya seorang petani, ini bisa jadi menyebabkan ia sering sakit kepala, atau seorang supir, atau orang yang bekerja di tempat daerah-daerah lembab. Nah sahabat, agar angin ini hilang, kita bisa dengan cara membekamnya. Nah dengan membekam, angin-angin buruk, angin-angin jahat yang ada dalam tubuh kita ini akan segera hilang, insya Allah, dengan titik-titik yang disunahkan oleh Rasulullah, terutama di bagian kepala. Sahabat, bekam bisa dilakukan di puncak kepala, ini adalah titik sunnah. Lalu ada 2 titik di punuk, 3 yang di leher, 2 di punuk kita, 1 dan di bahu 2. Itu salah satu titik yang sangat bagus untuk membekam orang yang suka sering sakit kepala. Nah sahabat, bisa jadi juga sakit kepala yang berkepanjangan ini disebabkan oleh lambung yang bermasalah.
Jadi karena gas yang tinggi dari lambungnya, asam lambungnya naik, mengakibatkan angin banyak terdistribusi ke bagian kepala, sehingga kepalanya banyak udara yang mengakibatkan tidak lancarnya aliran darah di kepala. Oleh karena itu, salah satunya lagi yang bisa dilakukan adalah dengan cara membekam daerah titik lambung, baik di daerah titik punggung ataupun di bagian depan. Nah, mudah-mudahan dengan melakukan titik bekam di titik lambung itu akan mengurangi atau alhamdulillah mudah-mudahan bisa menyembuhkan sakit kepala. Nah, hal-hal semacam makanan yang bisa dilakukan untuk memperbaiki lambung ini dengan minum madu, habatus sauda, karena inti dari habatus sauda adalah salah satunya mengeluarkan angin-angin buruk yang ada di dalam tubuh kita. Bekam, habatus sauda, minum madu, dan yang lebih dekat lagi dengan kita ada itu minuman jahe yang diiris, direbus, lalu diminum airnya sebelum sarapan pagi dan sebelum tidur. Bisa juga dicampur dengan serai, dicampur dengan kunyit, dicampur dengan madu. Madu, sahabat semua, ini sangat penting. Madu jangan dicampur dengan air panas, terutama yang 100 derajat ke atas. Dan madu juga akan rusak jika ia dimasukkan ke dalam kulkas atau bercampur dengan yang 0 derajat Celcius. Oleh karena itu, sahabat, jahe yang dimasukkan ke dalam air dipanaskan, lalu dikasih serai, dikasih kunyit, lalu didinginkan, dicampur dengan madu, diruqyahkan dan diminumkan kepada orang yang sering sakit kepala. Jadi intinya supaya oksigen yang ke kepalanya kurang dengan cara membekamnya, lalu di punuknya, bisa jadi karena beliau kolesterol, bisa di bahu dan punggung dan leher itu dibekam, dan bisa jadi di bagian titik lambung. Mungkin saja sakit kepala yang terjadi karena gas atau udara yang banyak berasal dari lambung. Nah, di ruang sehat kita juga bisa melakukan terapi refleksi. Jadi sahabat, di titik-titik tangan kita dan titik kaki itu ada refleksi untuk sakit kepala. Kalau untuk kepala bisa di jempol, di ujung jempol ini untuk sakit kepala. Kalau untuk lambung bisa di arah telapak tangan ini, lambung, sehingga orang sakit kepala ini bagus di refleksi. Begitu juga di bagian kaki juga ada titik refleksi. Sahabat sekalian bisa melihatnya bagaimana titik-titik refleksi untuk orang yang suka sakit kepala. Nah, itu sahabat, bekam, refleksi, minuman herbal atau makanan obat herbal ini akan membantu mengurangi, meredakan sakit kepala. Salah satu poin yang penting adalah ketika diruqyahkan, orang yang senantiasa sakit kepala ini, sahabat sekalian, dia bereaksi, bahunya terasa ada yang mencengkram dan kepalanya terasa ada yang memegang. Dan ini adalah salah satu karena gangguan jin. Lalu sahabat, orang tersebut kami ruqyahkan dan dengan cara memberikan ramuan ruqyah, kurma 7 butir, daun bidara 3 lembar, dikasih madu, sedikit garam Himalaya dan habatus sauda, diminumkan. Langsung saja sahabat bereaksi, orang ini muntah-muntah, dan setelah muntah-muntah beliau terasa senang. Nah, apa hubungan antara makanan-makanan yang sehat tadi dengan gangguan jin? Sahabat, sebagaimana kita ketahui, makanan-makanan sehat, makanan-makanan herbal, makanan-makanan yang disunahkan Rasulullah itu sangat tidak disukai oleh jin. Jadi jika ada jin yang masuk dalam tubuh kita, ada jin yang mengganggu diri kita, lalu kita mengkonsumsi makanan-makanan sehat yang apalagi yang disunahkan oleh Rasulullah, maka ini membuat jin itu jengkel, marah, bahkan ia muntah, dan ia segera akan keluar dari tubuh orang yang mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Kalau yang kotor-kotor, yang merusak-rusak, itu jin sangat suka. Oleh karena itu, orang yang suka makanan yang buruk, makanan berpenyedap, pengawet, makanan berminyak, gula tinggi, ini sangat disukai oleh jin, membuat jin jadi suka
tinggal di dalam dirinya. Jika jin banyak di dalam dirinya, maka bisa jadi ia akan malas beribadah, malas membaca Quran, malas sholat, malas tahajud. Nah, apalagi sahabat, makanan-makanan herbal, makanan-makanan sehat ini, makanan-makanan yang disunahkan Rasulullah kita ruqyahkan. Jadi makanan-makanan ini, madu, sari jahe, habatus sauda, diruqyahkan, lalu minumkan kepada orang yang sakit kepala terus-menerus ini. Insya Allah ini akan sembuh. Jangan lupa juga sahabat, dibekam, lalu pijat refleksi juga bagus. Insya Allah kalau dengan ketekunan orang seperti ini akan sembuh. Bisa juga dengan ruqyah mandiri, tidak harus terus pergi ke tempat terapis ruqyah, bisa dengan ruqyah mandiri, dan bisa juga mungkin meruqyahkan rumahnya apabila mungkin orang sakit ini katanya ketika dia pulang ke rumah itu terasa kepalanya sangat berat. Nah, bisa jadi dia meruqyahkan rumahnya dengan cara membacakan ayat ruqyah di dalam rumahnya, mengambil air lalu dipercikkan ke tempat-tempat yang dirasa ketika ia memasuki rumah itu kepalanya terasa berat. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.